Ya, Eh, bener. Kemarin gue nonton film ya, web judulnya Unsung Heroes. Eh, kok kayak tahu ya film itu ya? Film 2023 kalau nggak salah. Oke. Iya. Oh iya, sorry maaf. Mbak Putri, aduh aku belum WhatsApp lo. Kinoy, DM-in aku dong nomor WhatsApp-nya Mbak Putri. Oke, back to the movie. Hmm. Unsung Heroes. Hmm. Oke. Kok lu nggak excited sih? Gimana? Kan gue lagi nunggu. Kan belum 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 lo ceritain. Oh iya benar. Nggak, gue mulai kebanyakan ngomong nggak sih? Lo udah pengen ngomong belum? Enggak, Lo takut nih. enggak, enggak. Gue lagi dengerin. Oke. Lo kebanyakan nelen ingus. Iya, gue nggak dengar suara gue bindeng banget loh, Wat. Dan hidung gue tuh Iya. masih mampet, jadi gue kayak merasa kayak ikan Oscar, napasnya dari mulut. Ikan Oscar tuh kayak apa, Bo? Bahan Oscar gue tahu. Lo nggak pernah ngeliat ikan Oscar? Ikan Oscar yang kayak mana sih? Ikan Oscar yang Yang suka mulutnya makan ikan kecil. bukan yang hitam, warna-warni, kalau napas ketap, ketip, ketap, ketip. Kenapa? Kenapa lo mesti ikan Oscar? Kenapa nggak ikan ikan Mas Koki gitu? Karena om gue piaranya ikan itu di rumah dulu. Jadi vocabulary lo soal ikan adalah ikan Oscar. Heeh, gitu. Anyway, back to the movie. Ya, ya. Oke. Ini ada hubungannya dengan asking. Film Hmm. ini maaf ya, kalau spoiler maaf. Kayaknya kalau nggak nyampe ujung nggak akan kita nggak akan dapat the moral of the story. Jadi gimana dong? Ya udah ceritain aja. Oh, ya udah. Ngapain sih? Udah pada tahu juga di sini emang emang apa namanya sumber spoiler. Ya, Bo, lu mah. Jadi ini adalah kisah nyata. Unsung Heroes. Yes. Ya. Kisah nyata dari perjuangan sebuah keluarga. Tokoh Mm-mm. sentralnya adalah ia menggambarkan betapa dahsyatnya pengorbanan dan perjuangan seorang istri dan ibu dalam memperjuangkan kehidupan rumah tangga. Nangis, nangis. Oke. Film ini film Asia, Hollywood atau film Eropa? Hollywood Yahud. Hollywood Yahud, Unsung Heroes. Yang main siapa aja? Nggak tahu karena aktor Australia, karena tokoh sentralnya dari Australia, kayaknya produksi Australia deh. Oh, oke. Ya Jadi udah. ini kisah nyata dari grup band orang Australia. Oke. Oke. Jadi sekeluarga nih. Oke. Terus? Sekeluarga anak 5. Ha-ah. Suami istri. Sang suami ini Mm-mm. kerjaannya promotor band di Oke. Australia. Oke. Ya. Nah, singkat cerita, datang dari keluarga berada, ya kakek neneknya, orang tua si laki. Singkat cerita, eh, promosi bandnya dia ini gagal web di Terus? Australia, flop Ah, gitu. ah, Dia menggunakan tabungan keluarganya, tabungan masa depan keluarganya. ah, Istrinya lagi hamil anak keenam nih. ah. Terus jatuh miskin dong. Dia berusaha Terus? cari pekerjaan, ada yang mau terima di Amerika. Iya. Mengharuskan mereka semua pindah ke Amerika. Iya. Pindahlah itu boyongan ke Amerika. Iya. Oke. Nah, scene yang paling bikin gua nangis adalah ketika mereka sekeluarga diperiksa imigrasi di airport pas mau masuk Amerika. Aduh, gua nangis. Gue nggak akan cerita, lu nonton, meleleh air mata gue. Lu kebayang ya, film yang bagus tuh buat gue, 10 menit pertama lu udah dar gitu. Oke? Banjir. Banjir. Sampai di Nah. Amerika, Bo, pekerjaan Hmm. yang mengundang sang suami datang gagal. Oke. Terus? Mereka hidup miskin. Istrinya Oh, nangis langsung bangkrut tuh. bangkrut karena nggak punya apa-apa, Wet. Ya. Di rumah aja Terus? nggak punya furniture, Iwet.
my God. Terus? Jadi rumahnya gelondongan kosong. Ha. Istrinya nangis, marah sama suaminya. How could you do this to me and to us and to our children? Gitu ya. Tapi yang bikin gue hebat adalah ketika lagi berantem, istrinya bilang gini, gue gak mau ribut, lo jalan kaki, I need time. Setelah dia mikir, terus dia berdoa, terus dia merasa bahwa dia baca surat dari neneknya, terus dia bilang gini, enggak. Istri yang suportif itu yang bisa mendukung suami dalam susah dan senang. Kali ini suami gue butuh dukungan gue. Terutama anak-anak gue butuh sosok orang tua yang jadi kuat. Ya. Terus suaminya balik, dia bilang gini, oke, gue gak akan marah-marah. We are going to get through this as a family. Terus anak-anaknya dikumpulin, terus orang tuanya cerita secara jujur. Terus orang tuanya bilang ada a jar of money gitu ya, dia bilang gini, kids, kerjaan bapak lu di Amerika ternyata gagal. Duit yang kita punya cuman yang ada di dalam ember ini. Jadi as a family we need to work together. Yang harus dilakukan adalah makan, listrik, rent, semua ada di uang ini. Uang ini nggak boleh habis. Karena kalau ini habis, kita nggak makan. Terus udah, jadi mereka melalui hari-hari mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Bebersih halaman, mengerjakan pekerjaan rumah. But they keep their positivity up high. Terus tetangga mereka tuh ngeliat gini. Tetangga barunya gitu ngeliat sambil lewat gini. Ya Allah, punya berapa anak loh? Kan udah mulai jarang ya di Amerika. Itu tuh kayaknya tahun 90-an deh. Ya. Soalnya eranya emigran. Udah mulai jarang kayaknya yang punya anak 5. Punya berapa anak? 5. Ya Allah, lucu banget. Mowing lawn, satu keluarga, trimming trees gitu. Terus anaknya tuh bilang, iya kita satu keluarga suka bebenah. Kamu mau, Bapak mau kita datang ke rumah Bapak. We can mow your lawn too and clean your house. Sure, Oh come to my house tomorrow. Jadi satu keluarga ini jadi cleaning service dari rumah ke rumah. Bebersih toilet, sikat kamar mandi. Satu keluarga, a family of 7. Semua turun tuh. Turun. Terus? Wow, nice. Ya, aduh merinding. Mereka terus melakukan itu gitu ya. Sampai akhirnya orang yang, bagian situ nggak usah diceritain lah ya. Terus, nah, si kakak paling tua ini tuh bisa nyanyi. Tapi ayahnya nggak pernah consider her to become a singer. Terus? Jadi sambil bebenah, karena keluarga musisi kan sambil bebenah gitu. Mereka suka nyanyi. Sambil nyanyi-nyanyi. Terus ketemu ada satu keluarga yang di gerejanya dia, terus ngeliat gitu. Pas lagi mau jemput pergi ke gereja gitu. Terus dia lihat di dalam rumahnya. Hah? Kok rumah ini nggak ada apa-apa ya? Kalian tuh hidup gimana? Iya, kita baru pindah soalnya dari Australia dan kita nggak ya kerjaan kita bebersih, cleaning, kita belum punya furniture. Terus dia kan jatuh kasihan ya Iwet ya. Dia bantulah Christmas, dia kumpulin anggota keluarga, semua ngirimin furniture bekas yang nggak dipakai. Terus? Oke. Udah. Jadi hidup mereka sedikit lebih baik ya, sedikit lebih baik. Terus melahirkanlah istrinya anak ke-6. Oh my God, masih produktif. Yes. Anak ke-6 melahirkan. Nah, yang nyambung dengan apa tadi ask itu adalah bapaknya nggak bisa bayar tagihan rumah sakit. Oh shoot. Bapaknya bilang sama rumah sakit, karena mau dipenjara dong. Bapaknya bilang, gue bukannya nggak mau bayar. Gue mau bayar, tapi gue nggak bisa semuanya sekarang. Boleh nggak dicicil? Rumah sakit bilang, oh iya boleh dicicil. Terus dia ketik-ketik di komputer, ternyata udah ada yang bayar. You can go home. Terus? Si bapak pikir si orang yang di gereja ini nih yang ngasih furniture. Dia kecolek dong. Terus dia ngomong sama si bapak ini. Dia bilang gini, I appreciate lo bantu keluarga kita.
It makes you feel Hmm. good, right? Bisa membantu orang yang kesusahan. Tapi Hmm. I need you to back off. Please Hmm. give help only if it is asked. Huh. Please back off. I need to learn to take care of my own family. If you keep on meddling, I cannot be an independent a husband and father for my family. Would you please back off? Gue tuh di situ gini, iya juga ya. Please give help only if it is asked. Ya udah, nyambung nggak tuh? Si Nyambung sih. si orang ini agak sedikit mundur, menjauh, nggak pernah ikut campur lagi. Ya udah banyak untayan kehidupan terjadi sehingga akhirnya keluarga ini mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri dan hubungannya jadi baik lagi. Which got me into thinking, iya juga ya Iwet ya. The bridge to our dream and reality is asking. Gue boleh saya bersuara sekarang ya? Boleh banget, gue udah kering ngomong. Gue setuju di part bahwa the bridge to your dreams is asking. Mm-mm. Ya. Terus gue setuju bahwa iya yang disebutkan sama film dengan judul Unsung Heroes itu adanya di Netflix ya. Itu setuju ketika dia bilang enggak, setuju bahwa iya lo kalau butuh bantuan lo minta gitu. Tapi, ya tapi mungkin kalau misalnya si bapak itu tidak ngomong seperti itu nggak akan jadi sebuah film ya, karena film kan butuh drama, butuh konflik dan lain sebagainya. Cuma kalau menurut pendapat gue pribadi ya, apa yang dilakukan agak berlebihan menurut gue. Iya, ya namanya film pasti kan ada Iya, flair-nya ya. iya. Maksud gue kayak, ya udah Bo, nih ada orang baik, ya, mau bantu lo. Mm-mm. Mungkin bisa bisa datang cuman cukup dengan kayak thank you very much, I really appreciate this. Mm. Lo datang di saat gue lagi memang kesulitan, butuh dan sebagainya. Tapi mungkin lain kali boleh nggak? Gue juga mesti belajar untuk bisa menjadi ayah, suami yang independen untuk anak dan istri gue. Gitu kali nggak sih ya? Karena kalau langsung kayak boom datang kayak could you please back off bla bla bla, kesannya kayak ego banget yang ngomong gitu, Emang. right? Jadi maksud gue kayak iya bener juga gitu bahwa berikan bantuan kepada orang yang meminta dan juga membutuhkan. Tapi juga ya si bapak itu ya udahlah gitu. Terima aja nyet. Iya. Dan faktanya plot twistnya ya, yang bayarin tagihan rumah sakit bukan si bapak itu. Lah terus siapa? Nggak tahu. Si? Iya gitu. Tapi yes true. Tapi gue tuh gini ya, gue lebih suka orang yang pride-nya tinggi daripada orang yang nggak punya harga diri. Si hitam putih kehidupan. Hadir lagi dia dengan teori-teori kiri dan kanan. Tidak bisa geser sedikit ke tengah, tidak bisa geser sedikit ke samping. Hidup hanya atas, bawah, kiri, dan kanan. Iya kenapa ya gue gitu ya Wet ya? Bo, nggak gitu juga. Iya. Gue tuh senang kalau segala sesuatu tuh jelas gitu ya. Iya, gue kemarin baca tuh postingan lo di Instastory. Lo ngepost dari sebuah postingan yang lo bilang gini, semoga kita akan bertemu dengan orang-orang yang intensinya clear. Iya, itu lo kan yang ngepost kan? Bukan gue, lu salah deh. Lu yang clear intention apalah gitu. Masa sih gue suka lupa juga sih gue post apa. Iya, di Instastory lo bilang gitu. Gue cuman gini, lagi deket lagi nih sama orang pasti. Orangnya abu-abu nih pasti nih. Entah abu-abu gajah, abu-abu monyet, apa abu-abu kudanil, gue nggak tahu deh nih. Oh iya benar. Iya kan?
Lu keluarin postingan itu, ya. Pasti lu udah kayak 3 hari nggak jelas nih. Maunya apa nih orang? Heeh, gue tuh pengen tahu aja, lu tuh apa nih? Lu tuh monyet, gajah, semut, kucing, anjing, babi, apa nih? Gue tuh soalnya pecinta binatang nih. Gue bisa, tapi gue harus tahu nih, gue mau main nama apa nih? Ya, semut, kadal. Apa nih? I need to know. David, sabar dikit David. Kalau nggak sendirian terus lo nanti lo. Anjrit, kenapa beloknya jadi ke jodoh hidup gue? Kalau lo baru 3 hari udah lo dedes gitu intensi lo apa? Kabur lo semua orang nanti David. Kan gue cuma ngededesnya di Instastory. Jawab aja terus jawab. Jawab aja terus jawab. Gue udah yakin banget nih. Ini pasti baru ketemu orang. Baru 3 hari ini deket. Udah nggak sabar dia. Lu maunya apa nyet? Lu tuh gajah, lu tuh kambing, lu tuh babon apa-apa. Ya itu gue banget tuh. Gue tuh kayak Rinos. Sehari 2 kali digunakan selama 3 hari. Kalau 3 hari nggak sembuh, gue gini, Ya. oke ke dokter yuk. Yuk kita tuntaskan. Mau apa nih? Mau apa nih? Mau apa nih? Mau apa nih? Jangan gila deh. Lu terus-terusan minum Rinos sampai 5 hari, sampai 7 hari. No, 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 no. Yuk ke dokter. Yuk kita tuntaskan. Mau apa? Terus udah ketemu belum jawabannya? Belum dong. Tapi ya, itu juga sebenarnya pertanyaan sih. Kita tuh nunggu sampai jelas tuh berapa lama ya kira-kira ya? Mampus. Nah, menarik nih. Jumat-Jumat Ya, asmara. Gimana ya, gitu. ya, ya. Pendekatan tuh berapa lama sih sebenarnya? Coba kita Apa tanya. sebulan? Ya? Apa 2 minggu? Apa seminggu? Berapa lama nih? Nah, coba ya kita tanya pertanyaan sederhana itu aja. Kalau kenal terus pendekatan berapa lama? 3 bulan sampai Ya, diselingkuhin. Hah? dua ya, bulan, ya, enam ya. bulan, 3 bulan, 3 bulan, Tuh, dua 3 bulan tahun. kelamaan sih menurut gue. Oh, oke. Seminggu, Ya, 3 bulan. Oke, oke. 3 months rule. ya. Oh, we have a rule. 3 months Oh rule. ya? Sebulan, 3 bulan. Kayaknya yang ngomong tahunan mah nggak serius deh. Tuh, Iya. kayaknya berarti ranging from 1 sampai 3 bulan, Wet. Jadi gini, Nah, bertanya. Oke, kebanyakan lu duluan. seminggu, kebanyakan seminggu, sebulan, 3 bulan. Oke, oke. Seminggu menurut gue terlalu cepat. Hmm, Ya, seminggu tuh lu belum nge-build chemistry apa-apa. hmm, Kita ngomongin soal serious relationship ya. iya, Bukan bukan ngomongin yang cuman mau senang-senang, enggak ya. Kita nggak masuk ke situ ya. Karena kalau yang senang-senang tuh ketahuan. iya. Mungkin gini, kan deket sama orang itu pokoknya kita pengen menjajaki kan, ini akan pergi kemana, Betul, iya kan? betul, Iya, gue betul. setuju sama lu 7 hari itu too soon. COVID aja 14 hari ya. Bener. 7 hari itu baru inkubasi. Iya, belum jadi Iya tuh. kan? Mm-mm. Belum. Ya, belum belum dapat demamnya, Iya, ya. Belum dapat linu ke tulangnya. Bener nggak? belum, 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 belum. Belum kan? Iya, Ya. iya, Masuk hari ke 10 tuh baru kayak kenapa gini ya gitu kan? iya, iya betul. Tapi Ya, betul again, menurut gue dalam hitungan 7 hari itu lu udah bisa sense it, lu klik apa enggak? benar. Betul. Tapi masih masih diraba. Ini kliknya apa nih? Mm-mm, Ya kan? mm-mm. Oke. Menurut lo yang ideal berapa? Sebulan. Gue, Heeh. ya ini sebulan tuh kelamaan loh buat gue. Oh ya, Mm-mm. Gue tuh biasanya I kind of have the feeling it's a go or no go the project. Anjrit, kisah asmara gue kayak project itu runway nggak sih projectnya? ibarat gue lagi approach klien aja ya, Hmm. dicolak-colek toel 2 minggu deh gitu.
Gue udah dalam 2 minggu gue udah bisa feeling, it's a no go. Gue akan mundur perlahan. Tapi kan orang juga punya beda-beda, Bo. Ada yang emang kayak agak lama gitu ngerasain hatinya gitu. Tuh, ada Oh, yang bilang, I'm not yours bilang sebulan tuh cepet banget tahu. gitu. Ini hubungan bukan bisnis, Kak Dev. Makanya yang, Tuh, lu tuh sama gue ya, parahan lu. Mendingan gue di depan gue kasih kartu nama sekalian. say, mau nunggu apa? Approvalnya lama banget. Kredivo aja cepet banget. Kurang dari 24 jam udah approve. Lu mau nunggu apa? Jangan lu samain. Jangan lu samain sama pinjol, anjir. Gila ya lo. Tapi lo tahu kan, yang instan-instan itu efeknya kayak apa? Dikejar sama rentenirnya. Gue tuh nggak Mau sabar. lu kayak gitu? Gue tuh nggak sabaran loh, Web. Proses pendekatan tuh gue paling nggak sabaran. Ya mau sampai kapan kayak begitu gue tanya. Ya udah, oke. Jadi sebulan nih, sebulan. Nah, Sebulan. sebentar. Kalau udah sebulan, terus apa tuh yang membuat lo kayak, oke, let's go. Itu satu ya. Apa yang membuat lo langsung, oke, let's go. Yang kedua, gimana cara ngomongnya? Lu nanya gue. Ini mah, ini mah the blind. Iya. Apa tuh bahasanya? The The blind blind. leading the deaf. Nah, bodoh berdua-dua. Iya. Hegop sama Tulil. Terus ngobrol. Heeh. Berasa Kita paling hooh. kita kita belajar dari kesalahan masing-masing aja kali ya. Kalau gue tuh Coba. mungkin istilah anak zaman sekarang itu red flags itu loh. Jadi sepanjang deket sebulan itu gue biasanya ngumpulin apa ya, points gitu loh. Oh, yang ini gue suka nih dari diri dia. Misalnya, oh orangnya mandiri, gue suka nih. Oh orangnya mengutamakan waktu buat keluarga, gue suka nih gitu. Iya, kita kan ada red flags-nya. Oh, ternyata orangnya kalau emosional nyebelin ya. Gitu red flag 1 gitu. Terus oh, ternyata orangnya agak terburu-buru kalau ngapa-ngapain. Red flag 2 gitu-gitu sih. Terus nanti at the end of it, baru gue akan menimbang yang mana ya yang paling banyak. Ini menarik katanya Liva. Liva apa Ilva apa Iva nih gue nggak tahu. Dia bilang gini, jangan tanya kita nih apa sih. Jangan. Better bilang, I think I'm interested on you. What do you think? Oh, nanya aja langsung. Iya, I think I'm interested in you. What do you think? Gitu. Oh, jadi setelah sebulan dong. Ya, setelah itu tadi ya, lo kumpulin ternyata poin green flag-nya banyak nih. Lo ngerasa nyaman, lo ngerasa bisa spending your time with the person gitu kan? Good one. I like that. I think Ya, setelah sebulan, I think I'm interested in you. What do you think? iya. Jangan kelamaan jedanya. Iya. Kalau jedanya kelamaan dia nggak interested, dia kabur. Begitu lo balik lagi muka lo, udah hilang. Ya, gagal lagi. Iya. Dan ingat ya, jangan narsisistik. Kalimatnya jangan, I think I'm interested in myself. What do you Nggak, think? beda. Beda. Salah, jangan. Tapi ya, ngomongin soal red flag. Gue kan lagi menonton ulang episode-episode Sex and the City ya. Hmm. Carrie Bradshaw itu, she's a total red flag girl. She as a person. As the Carrie Bradshaw-nya, as Iya, the iya. Carrie Bradshaw. The karakternya kan. Yes. Yes. Kenapa? Kenapa? Itu sampai kan Gen Z lagi pada nontonin juga kan ya. Huh. Itu semua gini, oh my god, she's a total red flag. Hmm. Oh, ribet banget loh dia itu. Coba lo cek deh. Iya sih. Lo cek deh. Kayak semua tuh jadi masalah buat dia gitu. Iya. Iya betul. Iya. Iya betul. Red flag yang gue juga lihat dari Carrie adalah pelin-pelan. Sebenarnya lu tuh
cintanya tuh cuman sama satu orang tapi lu nggak mau mengakui dari awal gitu. Passive aggressive. Jadi sebenarnya for me Carrie Bradshaw is passive aggressive. She's total nuts, you know. Itu definisi cegil, itu dia. Ih, lu jahat. Wah, menurut gue ya, lebih baik Samantha tau nggak lo? Oh, thank you. I mean like, ya udah gitu. Gue cuman butuh memuaskan kebutuhan biologi gue. That's it. Iya. Ya nggak tapi. Iya, iya. Tapi Samantha itu jelas gue suka gitu. Definitif banget gitu. Maunya apa? Jelas. Gue suka orang-orang yang jelas. Tapi but then again ya, Iwet ya. But then again, menurut lo drama seri Sex and the City itu akan semenarik itu kalau tokoh sentralnya tidak cewek pelin-pelan kayak Carrie Bradshaw? Hah? Ya enggak sih, I know it's just a movie. Cuma maksud gue tuh gini, lo kan tadi ngomongin mari kita kumpulin red flag and green flagnya. Iya. Mungkin ada teman-teman yang masih kayak red flag tuh kayak apa sih kak, green flag tuh kayak apa sih kak, gitu kan. Nah lo tonton deh tuh, lo lihat tuh Carrie Bradshaw, nah itu red flag. Gini ya, tapi ya tadi sambil ngobrol sama lo, gue multitasking. Gue mikir sama senam Kegel. Hasil pemikiran gue adalah, Gimana? Anjir, parah banget lo. Gila ya. keren ya. Hasil pemikiran gue adalah, Jerit. Jadi lo kalau diam-diam gitu lo kegel. iya. Ih parah banget ih. Ih gila. Hmm. Got this. Gue anak Pilates. Oke. Flex gue yang menandakan setelah proses pendekatan yang menandakan hubungan ini go or no go. Biasanya adalah kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Pertama, gue adalah ketertarikan fisik, Iwat. Ya. Kalau gue tertarik physically, him as a human being, itu biasanya gue akan mulai usaha. Kedua Ya. adalah setelah gue pikir-pikir, effort. Kenapa sih? Enggak, aku masih nggak habis pikir. Ada orang nyimak sambil senam kegel tuh ya apa gitu. It's good, you know. Try. Oke, anyway, lanjut. Effortnya. Effortnya. Jadi kalau gue merasa effort yang gue keluarin sama dengan effort yang orang itu keluarin seimbang, it's a go. Gue lanjutin prosesnya lebih dari sebulan. Karena ternyata banyak kali dalam hubungan-hubungan gue tuh, Ed, adalah Ya. effortnya nggak balance. Terus jadi gue merasa, ini ngapain amat? Gitu. You know? Apalagi, what did I do? Ada yang bilang, aku jadi inget Mbak Cintabi. Senam kegel. Lu latihan tahan pipis gitu kayak di Pilates gitu supaya nggak kendor. Kita nih udah bapak-bapak, lu sendiri ngaku kalau malam pipis-pipis melulu. Udah dok, lu mesti dilatih kayak di Pilates. Jepit, inhale, exhale, release. Jepit, inhale, exhale, release. Gitu, Pak. Gue udah no comment. I raise my case. Oh my god. Oke. Sebel tau gak lo? Ini tuh kan akibatnya begitu lo diem gini. Kegel ya? Lagi kegel ya? Gue gitu. Gue kalau lagi meeting sama klien dan menurut gue omongannya nggak penting dan muter-muter, gue cuman pasang muka menyimak tapi gue ngitung. 1, 2. Thank you. Thank you so much. Jadi lo pikir tadi omongan gue nggak menarik ya dan muter-muter ya? Enggak, itu otomatis. Instinctively. Daripada kayak kemarin gue bilang, lu bilang, gue anggota yang di meeting sibuk nyeruput es kopi sampai GERD, mendingan gue kegel. Itu juga tuh ya. Anggota meeting yang sibuk nyeruput es kopi keluar-keluar. Asam lambung.
gitu. Kasih kontribusi kagak, ngomong kagak, asam lambung. Paling lu meeting orang ngeluarin buah pikir, lu ngeluarin asam lambung, reflux lu keluarin eh. Jadi ngebahas pendekatan nggak sih? Did you get my point or not? Gini ya, lo juga yang ngebelokin topik Kegel ini, abis lo juga yang marah. Boleh nggak lain kali tuh jangan selipin-selipin gitu. No, Kegel is subculture. Budaya puyeng. You better ask Pak Chandra. Pak Chandra, hey, do you do Kegel? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Bo, Pak Chandra DM gue. Bohong. Ya, No. jadi konten kita yang ngebahas Pak Chandra di YouTube itu dia repost di Instastory. Terus kan No. ada yang suka nonton tag gue. Terus Pak Chandra yang di account pribadinya juga. Terus dia DM, Mas Dave, thank you so much for the kind words. Terus gue pikir admin kan, karena tulisannya warung Pak Chandra. Kan gue pikir itu admin ya. Gue gini, sama-sama, a pleasure. Salam buat Pak Chandra. Ini Chandra. Oke, salam puyeng. Kata dia gitu. Terus dia kata apa? Ya gue malu. Ya gue gini, hehehe. Gue gitu aja. Salam puyeng tuh harus ada hand sign-nya ya, Bo. Gimana gitu ya? Puyeng. Salam puyeng. Tapi kayaknya Pak Chandra mah asik ya orangnya nggak marah. Aduh, Tuhan capek banget. Udah balik lagi ke pendekatan, gue perlu closure. Oke. Kalau lu emang Jadi apa tuh maksudnya? ya apa? What sign go or no go setelah sebulan misalnya? Coba lu bayangin. Lu nanya gue. Iya. Yang selama Lu ini tahu dong. selama ini lu lakukan. Lu tahu dong. Apa? Lu tahu dong. Apa? Lu tahu dong. Apa? Lu tahu dong. Apa? Nggak kelar-kelar. Kita kayak cewek-cewek gitu ya. Tap, love, nyam nyam nyam. 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 Asyik. Asyik. Lu jadi ngomong apa enggak botak? Ini muka gue sampai merah banget. Lah kan lo tahu, hubungan gue selalu tanpa status terus. Lu mah seneng ya terlibat dalam hubungan tanpa status gitu. Lah gue kan Carrie Bradshaw. Lu tuh ibarat tanah tanpa kepemilikan. Lu tuh tanah-tanah giri, tau gak lo? Ya. PBB-nya mau ditagih kemana nih? Gitu, nggak jelas. Tanah-tanah Tanah giri kanjing. Kalau gue tuh senengnya, ayo, jadi saya mau tulis siapa nih di sertifikat? Gitu. Gue harus jelas. Aduh Tuhan. Ngerti? Tanah sengketa anjir. Jadi ya, gue ya Iwet ya nih ya, gue kasih tahu ya. Tapi teman-teman please jangan, don't use it against me ya. Misalnya gue deket sama orang dari Tinder. Kan gue diajarin tuh sama Yogi, abis deket dari Tinder tanya Instagramnya. Nah anak-anak puyeng zaman sekarang kan Instagramnya pada di lock tuh, private. Terus kan mereka pasti gini, coba buktikan kalau emang this is your real account, follow me on Instagram. Gue kan akan gini, damn it, gue harus follow lagi nih orang. Ya udah gue follow. Sekalian gue pengen lihat. Gue akan kasih rentang waktu 1 bulan itu. 1 bulan itu gue akan lihat ada interaksi apa enggak. Kalau nggak ada apa-apa dalam 1 bulan, gue akan unfollow it. Gue nggak akan. Ternyata dia ternyata cuman ini buat cari followers. Masuk ke Tinder. Jaring-jaring followers. Aku sisi. Buat apa, Nek? Gue buat apa? One, I don't want to follow you and need to know your life. Lu juga postingan isinya cuma 3. Nah, lu gak pernah berinteraksi sama postingan gue. Dan hubungan kita gak bisa dibawa kemana. Bitch, bye.
Gue balik ya tadi ya. Gue Tapi sebenarnya bertanya. coba kalau Iwet tuh yang dia follow, pasti kan tuh hubungan-hubungan tanpa status lu banyak kan di situ kan? Tanah-tanah girik gue kan. Iya kan? Iya kan? Tanah-tanah girik lu bejibun kan lo di situ kan? Iya. Punya tanah nggak punya tanah girik tapi tanpa status. Oke, balik lagi ya. Nah, ini tuh sebenarnya gue nanya tadi dalam rangka belajar juga. Ya, setelah sebulan tuh mau gimana? Apakah kita mau temenan aja atau kita mau lanjut? Nah, Tadi tuh yang jawab bahwa hey, I think I'm interested on you, in you. What do you think? Itu menurut gue bagus. ya. Ya kan? Karena itu bisa jadi kayak kejelasan loh. Karena balik lagi ke topik awal kita soal as. Lo nggak akan pernah tahu ini akan menuju kemana, ini akan menjadi apa, kalau lo nggak tanya kan. Ya, dan nggak semua orang loh punya kemampuan, gila, jago banget nih gue. Nggak semua orang punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya juga. Hmm, Sehingga mungkin memang harus ada yang mulai. hmm, Tinggal masalahnya adalah siapin mental, lo akan ditolak atau diterima. hmm, hmm, Akan lanjut atau tidak. hmm. Atau mungkin jawabannya adalah, I think I have the same feeling, but kita lihat dulu boleh nggak? Jangan terlalu cepat. It's okay. Hmm, At least ada sebuah timbal balik di sini. hmm, hmm, Bener nggak sih? hmm, hmm. Cuma untuk menuju ke 1 bulan sampai lo mengatakan bahwa I think I'm interested in you, lo bisa lihat lah gimana. Kayak misalnya gini, apakah dia nyariin lo? Apakah obrolannya bisa berkembang dengan natural tanpa dipaksa? Apakah kalian punya selera humor yang sama? Apakah kalian bisa berbagi cerita? Hmm, hmm. Apakah dia bisa menanggapi cerita lo? Apakah lo bisa menanggapi cerita dia? Gitu nggak sih? Ya, Iya kan? Maksud gue gini, in our age, we are looking for a mature relationship. Bener nggak? betul. Orang-orang yang lo udah nyarinya tuh bukan cuman sex partner misalnya. Hmm, hmm. Lo nyari companion kan? Halo, jangan kegel matanya. Matanya yang kegel. Oh iya iya iya. Nah, Iya nggak sih? hmm. Bener nggak, Bo? Ya. Eh, gue tersentuh dengan yang bilang bangun jam 2 pagi di London bela-belain mau nonton siaran pagi. Oh, gue suka. Ini a very nice closure. Jadi thank you buat temen yang ngajarin tadi. Setelah 1 bulan pendekatan, we need to ask. I think I'm interested in you. What do you think? Jadi Ya. nggak harus selalu besok bulan berikutnya kita janjian tunangan, kawin atau pacaran. Enggak, tapi at least tahu kejelasan aja gitu. I'm asking for your clarification, ya kan? Are we on the same page or not? Gitu kan? Ya. Abis kegel dia sedot ingus. Heeh. Lu tau apa? Karena gue mau cerita ini nih sebagai tutupan. Aduh. Ini juga fakta kehidupan yang menampar gue di muka gue kencang sekali bulan lalu. Nah, Jadi gue kenal, pendekatan, terus kayaknya oke, kayaknya asik, ini itu. Tapi gue masih pakai teori lama. Minggu kedua, terus gue gini, eh, bahasa gue gini, ternyata kita nyambung juga ya, gue gitu kan. Iya ya gitu. Terus gue mau nanya, kamu tuh sebetulnya what do you look for in a relationship sih sebenarnya? What's your type? Gue tuh gitu kan. Maksudnya just to keep it fun and casual. nah. Jawabannya dia, being cute and everything. Well, I don't know if you call it a type or not. Tapi aku tuh memang dari dulu sukanya yang cabi dan berumur.
Di situ lo kegel pasti. Di situ gue menghabiskan cappuccino gue dan minta bill, terus gue pengen buru-buru ke gym sama suntik Ozempic di jidat. Two of my worst nightmare, all in one sentence. I'm fat and I'm old. It's cute though. Sampai di rumah lo tau apa yang gue lakukan? Apa? Klik unfollow. Yang bener loh. Ya udahlah, Bo. Gue nggak cabi dong. Dave. Terus dia gimana? Oldnya sih gue iya. Cabinya enggak dong. Dia juga Iya. nggak nyariin gue lagi. Ya udahlah. Oke. Tapi itu cara yang salah. Sekarang kan udah dapet teori yang baru. I'm eager to practice it. Oke, ya udah. Dapat ilmu baru ya hari ini ya teman-teman ya. Paling nggak buat kita berdua. Thank you. For such an enlightenment Friday. Akhir pekannya semoga menyenangkan. Hari Senin kita balik siaran lagi. Dikumpulkan cerita yang bisa kita bagi supaya hari Senin kita bisa cerita sama-sama.